pagi. Untuk itu, marilah kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, kita semua hadir di sini mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan limpahan kasih-Nya kepada kita yang sudah kita terima di tahun Imlek yang telah lewat, seraya memohon kepada Tuhan untuk tahun yang baru ini. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama membuka hati kita akan firman Tuhan yang menjadi penuntun.
Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Imlek tahun ini sangat istimewa, lebih dari Imlek-Imlek yang pernah kita rayakan. Karena Imlek tahun ini jatuh tepat pada tanggal 29 Pesta Santo Yosef Renedenets, seorang misionaris tanah Cina yang menjadi orang Cina dan mau supaya di surga pun dia tetap adalah orang Cina. Dan peristiwa istimewa ini mungkin akan terjadi beberapa puluh tahun yang akan datang lagi. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah kita terima di tahun yang telah lewat. Mohon ampun atas segala kekurangan kita terhadap Tuhan dan sesama. Sekaligus kita mohon berkat Tuhan untuk tahun yang baru ini. Semoga berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, karya kita, dan seluruh keluarga kita. Untuk itu supaya doa-doa kita di hari istimewa ini pantas dihadirat Tuhan, mari kita menundukkan kepala, mohon ampun agar kita layak di hadirat-Nya. Siara harapan. Para romo dan pater, sister, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita memasuki tahun Imlek yang baru. Kita masuk dalam suatu persiarahan perjalanan hidup kita. Dan kita semua yang memasuki tahun yang baru, kita juga mempunyai harapan-harapan. Harapan-harapan ini ada yang mencemaskan, ada yang membingungkan, ada juga yang membuat kita putus asa dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, ketika kita mempunyai harapan, berarti kita mengharapkan sesuatu yang baik, lebih baik pada waktu yang akan datang. Dan saya kira setiap kita yang ada di sini yang merayakan Imlek sudah tahu desio apa. Dan kita masuk tahun ular. Dan saya yakin ada yang sudah buka Google, sudah baca sio ular ini, tahun ular ini, saya punya sio untung atau rugi. Pasti ada yang sudah baca. Kalau ada yang belum, mungkin tanya-tanya kira-kira ini sekelinci ini tahun baik atau tidak, seular, sekambing, macam-macam. Bertanya, itu berarti apa? Kita mempunyai harapan ke depan harus lebih baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pada hari Imlek tahun ini, hari istimewa, saya sudah katakan karena jatuh pada pesta Santo Yosef Renedenets. Siapa dia itu? Dialah misionaris SUD pertama yang diutus oleh Arnoldus Jansen ke Santum Selatan menjadi misionaris di sana. Dan pada waktu itu di Santum Selatan ada 12 juta penduduk di provinsi itu. Dan yang ada hanya 158 orang Katolik. Yosef Renedenets sebagai orang Barat datang ke tanah Cina dengan bahasa yang sulit untuk dipelajari, budaya yang berbeda, tantangan dia ditolak
oleh orang Tionghoa sendiri karena kehadirannya. Joseph René Metz tetap bertahan karena dia punya pendapat bahwa bahasa cinta adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Dengan bahasa cinta inilah Joseph René Metz sebagai misionaris SD berusaha mengenal budaya orang Tionghoa, berusaha hidup seperti orang Tionghoa, berpakaian seperti orang Tionghoa, dan pasti selama 40 tahun dia berada di tanah Cina. Dia juga merayakan Imlek seperti kita rayakan pada hari ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, dengan pergulatan siara yang panjang selama 40 tahun bekerja di Santung Selatan tanpa berlibur ke Italia. Setelah 40 tahun dia meninggal, tercatat 40.000 umat di Santung Selatan menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, Joseph René Metz mengatakan dia sangat mencintai tanah Cina. Dia sangat mencintai orang Cina, dan dia berharap bahwa di surga pun dia harus berada di antara orang-orang Cina. Itulah Joseph René Metz dalam sejarah perjalanan hidupnya di antara orang Cina, dan dia kita rayakan pestanya pada hari ini. Suatu siarah yang penuh harapan bahwa Tuhan turut campur tangan agar persiarannya berhasil. Dia sungguh berhasil ada di antara orang Tionghoa, dan dia sangat dicintai oleh umat di mana dia dilayani. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita bersama-sama memasuki tahun Imlek baru dengan tahun ular kayu, dengan macam-macam prediksi dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang beriman, kita pegang pada firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Tuhan memberikan berkat kepada orang Israel. Tuhan yang sama memberi berkat kepada setiap kita yang datang kepadanya, yang memohon kerahimannya di awal tahun ini. Dia juga memberikan berkat kepada kita sekalian untuk bisa hidup dalam sinar wajah Allah. Tuhan memberkati.
Kakak Tito, Kakak Rio, yang Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dengan kebaikannya dan melimpahi saudara-saudari dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara-saudari dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara-saudari bertekun dalam karya-karya yang kudus. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara-saudari kepadanya di tahun yang baru ini dan menunjukkan kepada saudara-saudari jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan secara khusus pada hari ini diberkati, dilindungi dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dan ini perayaan Imlek sudah selesai. Marilah pergi kita diurus. Siaran harapan. Jadi diharapkan bahwa anggota keluarga pulang kita merayakan tahun Imlek yang baru ini keluarga besar Tionghoa terlibat dalam siaran harapan. Tentu ada banyak harapan ke depan untuk menjadi lebih baik. Semoga keluarga Tionghoa juga dalam mengejar harapannya tetap hadir di tengah masyarakat untuk memberikan sumbangsi yang baik dan bisa juga membantu orang-orang yang tidak punya harapan dalam hidup mereka. Dengan bantuan mereka bisa membangkitkan harapan baru sesama yang ada.
Pak tadi sempat dalam khotbah itu soal sio ular kayu. Ada makna tertentu tidak dalam? Ya, setiap tahun ada sio-sio tertentu. Di tahun sio ular kayu tentu ada pesan-pesan khusus. Sio ular ini ada keberuntungan, bahaya yang diperingatkan kepada setiap orang untuk berhati-hati dalam menjalani tahun yang baru. Dan tentunya setiap orang yang punya sio tersendiri, dia juga punya prediksi-prediksi keberuntungan dan kerugian yang dia. Tetapi sebagai orang beriman, ya tentu kita berharap pada Tuhan yang punya kuasa untuk membantu kita untuk hidup yang baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ular dilambangkan dengan binatang yang cerdik, strategis. Jadi orang-orang yang dilahirkan di bawah naungan sio ular memiliki karakter-karakter itu. Dan di tahun kayu itu identik dengan pertumbuhan, kesuburan. Jadi orang-orang yang kreatif, yang inovatif, yang diharapkan bertumbuh dan berkembang di tahun yang baru ini. Bapak ada pesan tidak untuk seluruh umat Tionghoa di tahun baru ini? Kita bersama-sama. Pertama, salam bahagia untuk umat atau masyarakat Tionghoa khususnya. Dan kami mengharapkan semoga lebih giat bekerja, lebih banyak berhemat, bersosial, bersosialisasi dengan lingkungan, dan menjadi teladan bagi semua warga kita yang lain.